Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Irman SAG MPD. Yang terhormat Ibu Putrieni SPDI MPD. Perkenalkan, nama saya Hurul Fikri dengan NIM 2230306030 dengan judul penelitian dampak self compassion yang rendah terhadap resiliensi mahasiswa tingkat akhir. Pada bab 1 terdapat latar belakang masalah. Di era modern yang penuh tantangan ini, banyak mahasiswa tingkat akhir yang menurunnya resiliensi karena pastinya banyak menghadapi tekanan yang datang dari akademik dan lainnya, yang berefek pada emosional dirinya dan akan berefek pada resiliensi dari mahasiswa tersebut. Banyak mahasiswa yang rendah resiliensinya sehingga berdampak untuk kesejahteraan hidupnya saat di perkuliahan. Sehingga perlunya peningkatan dalam self-compassion agar dapat mengalami dan mengatasi emosi positif sebagaimana antusias dan kepercayaan diri yang bagus. Jadi, mahasiswa yang memiliki tingkat resiliensi yang rendah dapat berdampak buruk bagi self-compassion mahasiswa tersebut dalam perkuliahan. Fokus dan subfokus penelitian. Fokus penelitian bagaimana dampak self-compassion terhadap resiliensi akademik pada mahasiswa tingkat akhir. Subfokus penelitian yang pertama, apa saja komponen yang dapat membentuk self-compassion pada mahasiswa tingkat akhir. Yang kedua, bagaimana saja cara dalam mengembangkan self-compassion oleh mahasiswa akhir. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui komponen yang membentuk self-compassion pada mahasiswa tingkat akhir. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengembangkan self-compassion oleh mahasiswa akhir. Manfaat dan luaran penelitian. Manfaat teoritis. Untuk dapat meningkatkan mahasiswa tingkat akhir, dapat diberikan sebagai sarana untuk meningkatkan self-compassion dan kemampuan untuk memperbaiki resiliensi. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang empati diri dan ketabahan akademik. Luaran penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasi dalam jurnal ilmiah yang relevan di bidang psikologi, pendidikan, atau sosial untuk memperluas temuan peneliti lainnya. Pada bab 2, kajian teori self-compassion. Self-compassion juga merupakan kemampuan seseorang untuk melihat pengalaman pribadi mereka sebagai hal yang manusiawi dan menerima perasaan mereka tanpa melakukan identifikasi yang berlebihan. Mereka yang berempati terhadap diri mereka sendiri memiliki kebaikan dan pemahaman tentang diri mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk menerima kekurangan mereka dan menghindari menghukum diri mereka sendiri karena kegagalan mereka. Akibatnya, berempati dengan diri sendiri dapat menjadi sumber internal yang membantu saat menghadapi situasi negatif dalam hidup. Komponen self-compassion. Terdapat 3 komponen dasar yang membentuk self-compassion. Yang pertama, self-kindness adalah kemampuan untuk menciptakan kenyamanan pada diri sendiri ketika merasa sakit dan membutuhkan perhatian. Kedua, common humanity merupakan pemahaman bahwa tentang hidup dan kegagalan pribadi merupakan hal manusiawi. Yang ketiga, mindfulness merupakan kondisi di mana seseorang menyadari pengalaman yang terjadi secara jelas dan berperilaku dengan ketenangan jiwa. Selanjutnya, resiliensi. Resiliensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghadapi tantangan dan beradaptasi dengannya. Menurut Griffiths and Set. Menurut Rogers, meningkatkan resiliensi adalah tugas yang penting karena dapat memberikan pengalaman kepada orang-orang yang menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Selanjutnya, aspek-aspek resiliensi. Pertama, regulasi emosi. Kedua, pengendalian dorongan. Ketiga, analisis kausal. Keempat, efikasi diri. Kelima, realistis. Keenam, optimis.
Ketujuh, empati. Ke-8, keterjangkauan. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Cahyawulan 2023, yaitu tentang hubungan antara self-compassion dan resiliensi pada mahasiswa tingkat akhir, yang berisikan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan self-compassion yang tinggi cenderung memiliki resiliensi yang baik dalam menghadapi tekanan akademik dan non-akademik. Hal ini menunjukkan pentingnya self-compassion dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk bangkit dari kesulitan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wati, yaitu tentang pengaruh resiliensi akademik dan self-compassion terhadap academic burnout pada mahasiswa tingkat akhir. Yang berisikan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan self-compassion yang rendah lebih rentan terhadap academic burnout. Sementara resiliensi akademik yang tinggi dapat membantu mengurangi risiko burnout. Ini menunjukkan bahwa self-compassion dan resiliensi akademik adalah faktor penting dalam menjaga kesehatan mental mahasiswa. Selanjutnya, metode penelitian. Deskripsi latar. Penelitian ini dilakukan di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar di Kecamatan Rembatan, Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Sumber data. Sumber data yang diperoleh dari mahasiswa tingkat akhir melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Prosedur pengumpulan data. Pertama, melakukan wawancara mendalam dengan mahasiswa. Kedua, melakukan observasi partisipatif pada kegiatan akademis dan non-akademis mahasiswa. Ketiga, merekam dan mencatat hasil wawancara serta observasi. Selanjutnya, analisis data, transkrip wawancara dan catatan observasi. Kedua, pengkodian data untuk mengidentifikasi tema dan subtema. Ketiga, mengelompokkan data berdasarkan tema yang muncul. Keempat, menyusun narasi deskriptif berdasarkan temuan. Selanjutnya, keabsahan data. Dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan referensi pustaka. Selain itu, validasi hasil penelitian dilakukan melalui member checking dengan responden. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.